Selamat siang, selamat pagi, selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang business process model and notation. Nantinya akan ada 3 video. Ini video kita yang pertama. Video kita yang pertama ini tentang overview-nya dulu, overview tentang BPMN atau business process model and notation. Nah, tujuannya dari video kali ini, learning objektifnya adalah kita akan mempelajari dasar-dasar tentang BPMN itu sendiri. Dan kemudian melalui apa? Tentunya melalui memahami simbol-simbol umum yang digunakan. Jadi simbolnya akan ada banyak, yang sampai dengan versi 2.0 ini ada banyak. Tapi nanti kita akan pelajari yang simbol-simbol yang secara umum digunakan. Terus kemudian mempelajari bagaimana BPMN ini dapat memperbaiki sebuah proses pemodelan gitu, yang tadinya misalnya ada beberapa hal yang menjadi kurang jelas gitu. Nah, dengan BPMN diharapkan bisa menjadi lebih jelas. Nah, sebenarnya kenapa sih orang menggunakan BPMN gitu kan? Kan kita bisa aja menuliskan bisnis proses secara deskriptif gitu, ditulis gitu kan, baris per baris gitu. Tapi kenapa kemudian orang membuat modelingnya? Nah, tentunya ada tujuannya gitu kan. Jadi dengan menggunakan diagram diharapkan nanti kan orang akan memiliki pemahaman yang sama, karena standar untuk menggambarkannya, diagramingnya pun akan sama gitu. Jadi lebih mudah untuk dipahami. BPMN sendiri itu sebenarnya adalah metode untuk menggambarkan proses bisnis secara visual ya, menggunakan diagram, dalam ini diagram alur dan juga dengan notasi-notasi grafis. BPMN digunakan untuk visualisasi cara kerja atau proses, dan kemudian apa yang termasuk di dalamnya dan nanti hasilnya akan seperti apa. BPMN ini juga merupakan kunci dalam manajemen proses bisnis. Jadi ketika kita ingin meningkatkan komunikasi, kolaborasi di dalam tim gitu kan, terus kemudian mengatasi beberapa permasalahan yang terjadinya inefisiensi atau inefektivitas dalam sebuah proses bisnis gitu kan, memodelkan terlebih dahulu itu adalah satu langkah awal yang baik, yang tepat. Next. Nah, secara umum ada beberapa objek dalam BPMN. Yang pertama adalah notasinya ya, berupa lingkaran, itu adalah event. Event itu adalah objek BPMN berbentuk lingkaran yang menunjukkan suatu hal yang terjadi dalam suatu proses, baik itu di awal, pertengahan maupun di akhir. Terus tasking itu persegi panjang rounded, ya kan, persegi panjang yang sudut-sudutnya rounded itu menandai suatu unit kerja atau aktivitas yang harus dilaksanakan. Terus kemudian ada gateway, pencabangan belah ketupat, ya kan, wajik atau belah ketupat, itu menunjukkan adanya gateway atau pencabangan. Terus kemudian alirannya digambarkan dalam garis yang menggunakan panah di ujungnya, tanda panah. Jadi garisnya tidak putus-putus. Itu adalah sequence flow atau urutan aliran dari objek-objek yang kemudian kita rangkai di dalam sebuah BPMN. Nah, nanti di BPMN ini digambarkan di dalam pool dan juga di dalam line. Jadi pool ini objek BPMN yang berfungsi untuk merepresentasikan entitas. Jadi contoh misalnya suatu perusahaan gitu, atau suatu bagian gitu direpresentasikan dalam sebuah pool atau kotak yang bentuknya seperti yang ditunjukkan di sebelah kanan saya ini. Nanti mungkin ini adalah sebuah pool. Nah, pool ini nantinya menunjukkan dia entitasnya apa, terus kemudian apa yang terjadi di dalamnya. Notasi-notasinya itu berarti adalah notasi yang terjadi di dalam entitas tersebut. Nah, kita juga bisa membagi pool menjadi beberapa lane. Kalau tujuannya tadi misalnya satu entitas ada beberapa bagian atau beberapa pengguna yang akan terlibat, nah itu disusun dalam sebuah line. Itu berupa subdivisi, berarti kalau misalnya poolnya adalah sebuah divisi. Next, berikutnya, nah ini
contoh bagaimana kita menggambarkan sebuah proses di dalam pemesanan makanan di restoran fast food ya. Restoran fast food di mana entitasnya ada dua, pelanggannya sendiri dan restoran. Sebagai contoh ini restoran mie yang ngetren sekarang, mie gacuan misalnya gitu. Nah restoran ini ya, sebagai sebuah entitas gitu kan, kita bagi jadi dua line, staf dapur dan kasir gitu. Nah adapun entitasnya itu ada dua, restorannya dengan pelanggannya. Nah di sini kita bisa lihat ini untuk proses pemesanan yang dine in atau makan di tempat ya, makan di tempat fast food tapi makan di tempat. Jadi kita bisa gambarkan misalnya event pertama mulainya adalah pelanggan masuk ke dalam restoran, terus kemudian tasnya adalah pertama membuat pesanannya kemudian diterima oleh kasir, kemudian dibayar pesanannya, terus kemudian baru diproses gitu kan, terus gitu. Nah ini berikut juga aliran yang sequence flow tadi yang dihubungkan dengan garis tidak terputus, tapi juga ada aliran message, aliran pesannya yang dihubungkan dengan garis yang putus-putus tadi gitu. Jadi kayak contoh misalnya ketika di akhir gitu, ketika proses setelah siap maka restorannya akan mengirimkan pesan. Nah, pesan tersebut ditangkap oleh oleh pelanggan. Nanti bisa ada banyak, mungkin kalau di gacuan, di restoran mie gacuan mungkin dengan suatu device yang akan berbunyi seperti alarm gitu, bahwasanya pesanannya sudah siap untuk diambil di meja makanan yang sudah siap gitu. Nanti kita tinggal ngambil. Ini contoh penggambaran, nanti bisa teman-teman pelajari ya lebih detailnya gitu kan. Ini bagaimana menggambarkan BPMN tadi dengan beberapa notasi. Ya kan, di sini sudah digunakan semua tuh, ada notasi event yang lingkaran, tas yang berupa persegi panjang rounded, kemudian ada pesan, ya kan, pesan yang berupa lingkaran dalamnya dengan logo dengan gambar amplop, terus ada gateway atau pencabangan, ada sequence, ada pull dan ada lane, kayak gitu. Nah ini sudah digunakan semua. Contoh berikutnya mungkin bisa saya perlihatkan. Nah ini lebih kompleks lagi karena ini melibatkan tiga entitas karena pemesanannya menggunakan ojek online. Jadi ada tiga entitas kan, ada pelanggannya, terus kemudian ada misalnya GoFood atau GrabFood-nya gitu kan, terus ada merchant-nya gitu. Itu dimana GoFood dan GrabFood ini dibagi jadi dua lane. Yang pertama adalah sistemnya dan yang kedua adalah driver, mitra drivernya, mitra pengendaranya gitu. Nanti alirannya bisa teman-teman pelajari dengan lebih detail, contohnya seperti yang sudah kita ambilkan. Jadi dimulai dari pelanggan tentunya mesen sampai kemudian dia menerima pesanan gitu, yang kemudian melewati beberapa proses, dan alirannya juga melewati dari tiga entitas yang berbeda tadi. Oke, next. Oke, keuntungannya menggunakan BPMN sendiri apa sih? Yang pertama, notasi standar sehingga mudah dipahami lintas industri gitu, dan juga lintas departemen, mungkin gitu, orang IT, orang bisnis, orang finance, orang komersial dan segala macam gitu dalam satu perusahaan akan punya satu bahasa yang sama untuk memahami sebuah proses bisnis gitu melalui BPMN tadi. Terus kemudian mempermudah komunikasi sehingga menyatukan pemahaman bisnis dan IT. Orang bisnis menggambarkan BPMN, orang IT paham BPMN, komunikasinya jadi lebih mudah, lebih efisien, ya kan, karena lebih cepat alur kerjanya. Terus mempermudah identifikasi titik-titik yang menjadi hambatan. Jadi setelah digambarkan nanti kelihatan tuh berapa lama prosesnya dan mana yang merupakan bottleneck dan lain-lain gitu. Nanti akan kita bahas di contoh di video yang terakhir, video yang ke-6, tentang bagaimana mengidentifikasi titik-titik yang menjadi hambatan dan bagaimana membuat bisnis proses ini menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Next. Oke, sekarang giliran teman-teman untuk mungkin coba memahami apa yang sudah
kami gambarkan tadi, yang diagramnya sudah ada, dan kemudian mungkin nanti coba untuk menjelaskan apa yang ada di dalam diagram tadi gitu kan. Mungkin bisa dibuat juga sebuah penjelasan berupa video gitu, jadi nanti secara detail prosesnya seperti apa sebenarnya sesuai dengan pemahaman. Nanti kita bisa lakukan cross check tuh, kira-kira dari teman-teman semua yang berempat ini dengan melihat BPMN yang ada dan memahami konsep BPMN itu kira-kira akan sama atau tidak pemahamannya. Gitu nanti mungkin itu yang bisa kalian lakukan sebagai latihan, giliran teman-teman ya untuk langsung mengeksplor. Jadi untuk video kali ini saya cukupkan sekian, terima kasih.